dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus kepada negeri yang kita cintai, Indonesia. Negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman. Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan sholat dengan baik? Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk kalau tidak ada keamanan? Bagaimana mungkin yang namanya ekonomi akan berjalan dengan baik kalau seandainya tidak ada keamanan? Bagaimana mungkin pendidikan akan berjalan dengan baik kalau seandainya pun tidak ada keamanan? Maka rasa syukur yang kita sekarang dirasakan adalah karena Allah telah memberikan kepada negeri ini adalah keamanan yang luar biasa. Ingat, sesungguhnya yang namanya syariat Islam mengajarkan ibadah bukan hanya sholat saja. Bukan hanya mengajarkan puasa saja. Bukan hanya mengajarkan umroh, haji, tidak. Tapi mengajarkan bagaimana caranya menjaga negara agar mendapatkan keamanan. Ya. Bahkan dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Udzina lilladzina yuqataluna. Subhanallah. Kenapa dikatakan Allah izinkan kepada mereka apabila terzolimi. Siapapun yang menyerang, siapapun yang mengganggu terhadap ketentraman negara. Untuk bisa dicegah dengan cara memeranginya. Ini syariat Islam. Udzina lilladzina yuqataluna. Kenapa? Karena dizolimi. Tapi kalau seandainya tidak terzalimi atau apa, tegar, tetap menjaga daripada kenyamanan, keamanan. Tapi apabila ada serangan yang tidak baik, jaga, wajib untuk menjaga. Ternyata menjaga negara ini bagian daripada apa? Ibadah. Menjaga negara bagian daripada ibadah demi menjaga keamanan. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menunjukkan betapa pentingnya keamanan dalam sebuah negara? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, berikanlah kepada kami negeri yang aman. Kenapa? Karena keamanan itu kenikmatan dari berbagai macam kesempurnaan di dalam negara. Aman. Ini kata-kata yang luar biasa. Rabbij'al hadza baladan amina. Sebagai muslimin muslimat, warga negara yang baik, layak kiranya setiap habis sholat berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, Indonesia ini penuh dengan keamanan. Siapapun yang menjaga negeri ini dari keamanan, itu bukan hanya sekadar kata-kata sia-sia, tapi setiap langkah, setiap ucapan, setiap pemikiran untuk menjaga keamanan di negeri ini berpahala. Menjaga negara dengan hartanya berpahala. Menjaga negara dengan fikirannya berpahala. Menjaga negara dengan jabatannya berpahala. Ya, lihat dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ainan, dua mata, la yamassuhumun nar, tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka, la tamassuhumun nar. Mata yang pertama apa? Mata yang bakat. Kenapa dia menangis? Khasyah, takut kepada siapa? Pada Allah.
meneteskan air mata dari qiyamul lailnya, setiap doanya, ya Allah, aku takut, kami takut Engkau tidak mengampuni kami takut dengan perjalanan ini terlalu banyak putus asa, kami takut tidak bisa beribadah dengan baik. Orang yang meneteskan air mata karena ketakutan kepada Allah dengan dirinya tidak bisa menjadi hamba yang sebenarnya, mustahil untuk menjadi ahli neraka. Tahukah yang kedua? Ainun, mata, batat, subhanallah, tahrusu fi sabilillah. Mata yang melek, mata yang selalu memandang, mengawasi demi keamanan negara. Allahu Akbar. Mata yang selalu menjaga perbatasan, mata yang selalu melihat keamanan negeri ini, mata yang selalu melihat apa kira-kira yang berbahaya untuk negeri ini. Mata yang tidak pernah lalai daripada kerusakan yang akan menerpa ke negeri ini. Mata ini mustahil disentuh oleh api neraka. Bukankah ini adalah syariat yang indah yang ada dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis Rasulullah SAW? Bahkan punten, kalimat yang indah. 3 kekuatan yang ada di negeri ini harus bersatu mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Suratnya pendek, 4 ayat Al-Quraisy. Tapi kalau ditelaah di dalamnya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada 3 kekuatan di negara manapun. Satu adalah kekuatannya para ulama. Yang kedua adalah kekuatannya agniya, para orang kaya. Yang ketiga adalah kekuatannya umara, tidak boleh dipisahkan. Para ulama mengatakan kata-kata indah yang luar biasa. Agniya itu bagaikan roh. Bagaikan roh. Lalu umara itu bagaikan jasad yang punya kekuatan dengan cara-cara yang dimilikinya. Apakah mungkin jasad tanpa roh? Tidak. Apakah mungkin roh tanpa jasad? Tidak. Tapi ada satu lagi. Bagaimana apabila roh dan jasad sudah bersatu tanpa cahaya, tanpa bimbingan, dia akan kegelapan cara mengarungi kehidupan ini. Mana cahaya? Itu adalah ilmu yang disebarkan oleh para ulama. Ulama, agniya, umara ini harus bersatu di dalam kekuatan yang dahsyat. Apabila sekarang ulama punten tanpa agniya, tanpa umara mustahil untuk bisa bersatu. Tapi jika bersatu 3 poin gagah ini, maka ketentraman akan terjadi dimanapun negerinya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga hidayahnya sahabat jiwa malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini tentunya kita akan belajar dan juga bermuhasabah bersama, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita serta tamu-tamu inspiratif yang spesial kami hadirkan pada malam hari ini. Dan sahabat jiwa, tadi kita sudah dengarkan tauziah dari Ustadz Abi Maki yang nanti kita juga akan dengarkan tauziahnya, yakni ada Ustadz Ransi Al-Indra Giri. Dan tentunya ada 2 orang narasumber spesial kita malam hari ini. Karena malam ini sahabat jiwa kita bersiaran langsung dari Kota Patriot Bekasi dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80. Sudah ada 2 TNI yang berprestasi yang kami hadirkan malam ini. Di antaranya ada Majen TNI Purnawirawan Dr. Dian Andriani dan juga Letda Enzo Zenz Alie. Dan malam ini kita mengangkat tema spesial menjaga negeri mengukir prestasi. Untuk itu kami akan langsung panggilkan narasumber istimewa kami yang pertama. Kita panggilkan, beliau ini merupakan seorang perempuan hebat, seorang ibu yang sangat lembut tapi memiliki prestasi yang luar biasa di militer. Beliau adalah wanita pertama sahabat jiwa yang meraih pangkat Majen bintang 2 di TNI Angkatan Darat. Ini dia, langsung saja kita sambut. Ada Ibu Majen Purnawirawan Dr. Dian Andriani. Silahkan Ibu. Ya, selamat malam Mbak Indi. Selamat malam Ibu.
Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Jenderal? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik sekali. Saya senang sekali bertemu dengan banyak di anggota di sini ya Bu. Ada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta Ibu dan juga dari Kodim Koramil Bekasi, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal luar biasa, kami juga malam ini akan menggali kisah dari Ibu Jenderal. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, Ibu kan ini sudah purna tugas ya Bu ya. Sebenarnya saat ini kami dengar masih aktif berbagai aktivitas di sekitar dunia militer maupun aktif juga sebagai dokter. Apa betul Bu? Apa ini aktivitas Ibu belakangan ini? Ya, terima kasih Mbak Indi. Jadi kalau kita sudah purnawirawan sebagai TNI bukan berarti kita berhenti mengabdi. Masya Allah. Dan itu saya lanjutkan lagi, saya menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan ya sahabat jiwa. Menjadi dosen S2 di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Masya Allah. Dan juga menjadi dosen S3 di Konsentrasi Kesehatan Universitas Pertahanan Indonesia. Dan tetap aktif dong jadi dokternya. Masya Allah. Ada praktek pribadi, kebetulan rumah saya juga di Bekasi. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa. Dan di asli ya, kota patriot ya Bu ya. Dan juga Masya di Allah. RSPAD masih. Masya juga, Allah, ya. baiklah. Nah nanti kita akan gali lebih dalam mengenai kisah, hikmah dan juga prestasi tentunya dari Ibu Jenderal Dian. Namun kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Menjadi seorang jenderal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah pencapaian yang membanggakan, apalagi jika Anda adalah seorang wanita. Ya, itulah prestasi yang berhasil diraih oleh Majen Purnawirawan Dr. Dian Andriani, spesialis dermatologi venerologi. Ia menjadi wanita pertama dalam sejarah Indonesia yang berhasil mencapai pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2 di Korps Wanita Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia. Prestasi tersebut merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang tak hanya membanggakan bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga mengharumkan kaum hawa Indonesia, khususnya di lingkungan militer. Dr. Dian mengawali karir militernya ketika ia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Perwira Militer Sukarela atau Sepal Misluk pada tahun 1989 dengan fokus pada bidang kesehatan. Setelah lulus, ia memulai karirnya sebagai perwira pertama di Kesdam 4 di Penogoro tahun 1989. Pendidikan demi pendidikan ia tempuh baik di bidang militer dan kedokteran. Maka tak heran jika berbagai jabatan strategis di Korps Kesehatan telah berhasil ia emban. Puncaknya pada tahun 2024 lalu, Dr. Dian Andriani diangkat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan, sehingga ia berhak menyandang 2 bintang emas di pundak. Namun di balik semua pencapaiannya di dunia militer, sang jenderal tak pernah melupakan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi kedua anaknya. Nah, sahabat jiwa, mari kita dengarkan kisah dari sosok Jenderal Purnawirawan TNI yang berprestasi ini hanya di Renungan Jiwa. Alhamdulillah sahabat jiwa masih bersama kami dalam program Renungan Jiwa spesial hari ulang tahun ke-80 TNI dengan tema kita malam ini menjaga negeri mengukir prestasi. Dan Masya Allah tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Jenderal Dian ya, Ibu Majen TNI Purnawirawan Dr. Dian Andriani. Terima kasih Ibu sekali lagi sudah bergabung bersama dengan Renungan Jiwa. Ibu, ini saya ingin bertanya ya, satu pertanyaan yang mungkin saya penasaran sekali. Pada saat dulu awal-awal Ibu berkarir di dunia militer, sebenarnya apa yang membuat Ibu ini mendambakan, mencita-citakan untuk menjadi seorang prajurit TNI? Karena biasanya cita-cita seperti itu kan datangnya dari anak laki-laki begitu Bu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu? Ya, jadi Mbak Indi, waktu saya mulai menjadi anggota militer itu masih menjadi mahasiswa semester 7. Di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, pada saat itu ada tawaran menjadi perwira militer sukarela. Mohon maaf, pertama kali yang saya tertarik apanya?
Apa itu? Beasiswanya. Beasiswa, Masya Allah. Jadi beasiswanya itu buat saya kok banyak sekali. Karena kebetulan ayah saya kebetulan almarhum itu anggota TNI Angkatan Darat juga. Dan menyekolahkan 4 anak semuanya kuliah. Jadi saya ingin meringankan beban orang tua dengan mencari beasiswa. Itu yang pertama. Jadi yang menarik saya pengen jadi tentara karena beasiswanya besar buat saya. Dan yang kedua, kenapa saya tidak meneruskan perjuangan ayah saya? Jadi waktu itu ada 2 hal yang membuat saya tertarik untuk jadi anggota TNI, beasiswa supaya meringankan beban orang tua dan menjadi penerus bagi keluarga gitu. Luar biasa. Dan kami dapat info juga nih suami ibu hari ini datang ya Bu ya. Mungkin boleh disapa dulu Bu sedikit Bu. Hadir sang ya. Suami. Yang Ini tentunya suami saya di mendukung. pojok tuh. Oke, halo Pak, Assalamualaikum Ya. Pak. Kita Dan gali alhamdulillah prestasi ibu ya hari ini. Suami saya ini tidak pernah melarang kalau saya mau sekolah, berdinas dan lain-lain. Beliau pasti dengan sangat bijak mengizinkan. Masya Kan kadang-kadang Allah. ada suami yang suka nggak ngizinin gitu ya. Kamu nggak boleh, harus di rumah gitu. Tapi kalau suami saya alhamdulillah boleh. Tapi harus tahu, oh ini apa, dinas, ada surat perintah, ada surat penugasan, pasti diizinkan. Itu jadi salah satu dukungan dari pihak keluarga Iya, ya Bu ya. jadi Masya ada yang Allah. mendukung begitu. Masya Allah. Nah ini Ustadz-Ustadz di sini kayaknya juga penasaran nih sama Ibu Jenderal satu ini. Silahkan Iya. kami persilahkan Ustadz Abi Maki untuk bisa tanya-tanya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak pernah mimpi ya berdampingan dengan seorang jenderal wanita yang luar biasa, Masya Allah. Indah luar biasa, Masya Allah. Iya, saya ingin belajar dari Bunda gitu ya, bahwa Masya Allah, tabarakallah, seorang jenderal wanita pastinya ada tugas yang luar biasa di pundak. Tapi ada tugas yang juga tidak kalah pentingnya, seorang ibu dan juga seorang istri dari suami. Dan kalau saya lihat, Masya Allah, menjadi seorang ibu, Bunda sudah sukses, luar biasa. Menjadi seorang jenderal juga sudah sukses, menjadi seorang istri juga sukses. Kira-kira apa yang dapat Bunda sampaikan khususnya untuk kami, atau saya untuk semuanya jamaah yang hadir, itu kira-kira bagaimana cara menyatukan di antara 3 ini, cara membaginya itu seperti apa? Karena saya lihat Masya Allah kesuksesan 3-tiganya Bunda meraih dengan luar biasa Bunda. Masya Allah, ibarik fiik. Silahkan. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya sebetulnya sih saya merasa biasa saja sih Pak Ustaz ya. Hanya yang pasti saya selalu kalau ada kegiatan, pertama saya tidak pernah lupa minta doa sama orang tua. Buat saya orang tua itu keramat ya Pak Ustaz, terutama ibu. Jadi misalnya saya mau sekolah, mau melakukan kegiatan apapun, berdinas keluar gitu ya. Kebetulan waktu itu saya dinas pertama di pasukan pengamanan presiden yang hanya pulang ngambil baju bersih, naruh baju kotor, pergi lagi gitu ya. Minta doa sama orang tua, minta izin sama suami. Dan kemudian kalau untuk anak-anak, ini kebetulan anak saya 2, ya alhamdulillah yang satu sedang mengambil spesialis kulit di UGM, dua-duanya dari UGM kedokteran, yang satu rencana juga akan sekolah lagi, dua-duanya perempuan, alhamdulillah udah punya cucu 1. Nah dengan anak saya kalau mereka libur, maka saya ajak untuk ikut dengan saya gitu, jadi ikut dinas, ya ikut dinas. Kalau tidak dia kalau ikut saya biasanya main ke ruang bayi karena saya di rumah sakit atau kemana lagi ya pokoknya di lingkungan rumah sakit. Mungkin gambarannya cuma rumah sakit ya, jadi akhirnya dia jadi dokter mungkin seperti itu. Jadi saya tidak mau jauh dengan anak-anak gitu. Pada saat saya menempuh pendidikan spesialis, jaga di Bangsal pun saya bawa. Mereka masih kecil, yang satu masih bayi saya bawa untuk jaga. Jadi walaupun kita melakukan kedinasan, tapi jangan sampai keluarga itu kita lupakan. Bahkan suami saya ikut tidur di Bangsal biasanya juga seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Jangan lupakan quality time gitu ya. Jadi waktu-waktu yang berharga. Karena itu tidak akan kita raih selamanya ya. Pada saat mereka sudah dewasa, mereka akan meninggalkan kita karena mereka punya keluarga gitu ya. Atau sekolah. Kebetulan anak-anak itu dari mulai lulus SMP tidak ada yang di rumah lagi. Jadi ini benar-benar harus dijaga
dan membuat mereka mungkin kita menjadi sosok panutan juga ya. Jadi kita juga harus hati-hati agar anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan seperti itu. Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau Ustadz Ramsi ingin tanya apa nih? Silahkan Ustadz. Iya Ibu Dian, kan namanya hidup itu pasti ada kendala ya Ibu ya. Kadang amanahnya satu saja kendalanya banyak, apalagi kayak beliau yang ya jenderal wanita pertama dan masih satu-satunya Ibu ya. Ya, masih satu-satunya begitu ya. Terus ibu rumah tangga yang anaknya bisa sampai kuliah dan itu kan tidak mudah. Kita mendidik anak satu, apalagi dua, bisa sampai kuliah, sampai tinggi itu susah Ibu. Dan kemudian saya melihat dari tadi suami beliau tetap bersama beliau, nemenin beliau, jalannya saja barengan. Nah pasti kan tidak akan selalu seperti itu, pasti ada kendala lah, ada masalah. Pasti kita juga pengen tahu, orang besar seperti Ibu yang banyak amanah, kalau entah kendala di anak, di sekolah, di kerjaan, di suami, itu kira-kira Ibu menanganinya seperti apa Ibu? Terima kasih. Maaf loh Ibu ya. Iya gak apa-apa. Karena perannya banyak ya Ustadz ya. Dalam rumah tangga itu kan gak mungkin mulus, anak-anak gak mungkin mulus gitu ya. Perjalanan pasti ya anak-anak kadang bandel. Tapi ada satu Pak Ustadz kunci saya itu. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi kalau saya marah sama anak-anak, yang saya ucapkan anak cantik, anak pintar gitu ya. Masya Allah, tapi tidak ada sedikit pun kata kasar. Jadi sekalipun saya marah itu semuanya doa gitu ya. Pokoknya saya mendoakan dengan walaupun nadanya keras tapi kata-katanya itu tetap baik gitu ya. Termasuk dengan suami juga ya, pokoknya kalau lagi kesel tidak ada kata-kata yang seperti kita mendoakan sesuatu ya kalau kita mengucapkan kata yang buruk ya. Ya kadang-kadang pastilah namanya ibu, anak-anak ada kendala, ingin pergi ibunya tidak bisa gitu ya. Jadi mereka protes gitu ya, ada saat itu. Tapi saya akan bayar, pada saat saya cuti saya akan bayar itu, saya akan wujudkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kita akan kumpul bareng-bareng seperti itu jadi ada bayar utang. Tapi semua kata-kata yang saya ucapkan, yang saya sampaikan itu adalah doa walaupun dalam kondisi emosional gitu. Karena saya percaya kata-kata pasti itu adalah doa ya. Jadi itu saya tidak berani mengucapkan kata-kata yang salah gitu. Mungkin itu Pak Ustadz. Masya Allah, jadi memang Bu Jenderal ini tetap menjaga lisan begitu ya. Dengan segala tantangan kehidupan yang ada, semua masalah solusinya adalah jaga lisan, Masya Allah. Nah itu dia pemirsa bincang kita dengan Ibu Majen Purnawirawan Dian. Nah nanti di segmen berikutnya kita masih akan berbincang lagi dan juga berdialog bersama dengan tamu inspiratif kita yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Masya Allah sahabat jiwa, terima kasih Anda kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Sahabat jiwa, sesuatu yang lahir dari hati akan melahirkan prestasi. Inilah yang ditunjukkan oleh tamu kita berikutnya, yakni seorang perwira muda TNI berprestasi yang profilnya ini cukup viral dan terkenal di masyarakat, terutama dengan prestasinya sebagai seorang perwira muda. Dan ini dia sudah ada di tengah-tengah kita semua di sini, ada Letda Infantri Enzo Zenz Alie. Mungkin boleh tepuk tangannya para jamaah. Selamat malam Mas Enzo, bagaimana kabarnya Mas? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di program Renungan Jiwa. Ini terutama malam ini kita hadir spesial memperingati hari ulang tahun ke-80 TNI. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Mas Enzo. Beberapa waktu belakangan ini menyambut HUT TNI, apa saja sih kesibukan dari Mas Enzo sendiri? Kalau bicara kesibukan ini sebenarnya hari besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sejarah kita bisa ketahui kalau TNI ini berasal dari rakyat, awalnya TKR kan, Tentara Keamanan Rakyat. Sehingga ini hari besar buat kita semua. Dalam acara HUT TNI ini kita meriahkan dan kita peringati para pejuang leluhur kita sebelumnya, yang gimana mereka berjuang untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kita kegiatan yang kita tunjukkan, kita show force atau ada artian menunjukkan kekuatan kita TNI, seberapa hebatnya, seberapa kuatnya kita memiliki dan kita bisa hadapi apapun itu yang tantangan ke depannya dengan defile dan juga tunjukkan alutsista, sehingga dan juga pameran dan juga pertunjukan kemampuan prajurit kita yang hebat, terutama di lingkungan TNI ini. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangannya? Baiklah, saya persilahkan ini kepada Ustadz-Ustadz yang ingin tanya juga nih ke Mas Enzo. Silahkan Ustadz Abi Maki terlebih dahulu. Bismillah, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau dilihat ketika ngelihat, biasanya kalau ngelihat gagah begini kayaknya aktor, ternyata ini beneran ini, bukan aktor. Luar biasa. Prajurit gagah TNI ya, dan hebat ya. Luar biasa. Masya Allah dan berprestasi. Saya ingin bertanya singkat saja. Yang kami dengar kedekatan Enzo dengan orang tua atau dengan ibu karena Bapak sudah tidak ada sejak lama gitu ya. Tapi punten, bagaimana kedekatan seorang ibu dan peranan ibu dalam kesuksesan Enzo sampai saat ini, mungkin agar disampaikan kepada masyarakat luas ini betapa pentingnya seorang ibu khususnya bagi Enzo yang saat ini nampak di depan kita. Silakan. Good question, pertanyaan sangat bagus. Buat kami peran ibu itu sangat-sangat penting. Ibu saya ya, kami sebutnya mamo. Itu dalam bahasa Valencia itu seorang ibu. Jadi sehari mamo. Mamo ini memang pernah mengalami hal sulit. Sama saya juga sama juga. Pada tahun 2012 kami kehilangan seorang ayah. Ayah kami meninggal pada saat tahun 2012. Sehingga kita ya harus terimalah apa yang terjadi itu saya sama ibu saya. Tapi dengan situasi itu ya kita harus menghadapi dan kita harus bangun, kita harus bangkit kembali. Apalagi terutama ibu saya yang sebagai seorang single parent, itu sangat tidak mudah sebagai seorang single parent. Apalagi saya di umur 11 tahun, saya laki-laki dan peran juga seorang ayah untuk menyampaikan atau menerima semangat atau mungkin turunan yang dicapai pada seorang itu juga seharusnya kan di seorang ayah. Tapi ini seorang ibu lah yang berperan untuk menyampaikan pada seorang anak laki-laki ya, dimana laki-laki juga akan suatu hari berkeluarga itu sebagai kepala keluarga, dia yang memimpin keluarga. Dan ibu saya ini perannya sangat luar biasa penting. Dari mulai kejadian sejak itu pas meninggal bapak saya, kita putuskan kita pindah ke Indonesia. Saya mulai hidup di Indonesia itu tahun 2014 akhir. Saya awalnya nggak mau pindah. Kenapa? Pertama saya ada kendala bahasa. Saya nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Terus ibu saya nyampaikan, kalau mamo tinggal di Perancis, mamo nggak bisa cari kerja untuk menafkahi kamu nak, buat sekolah segala macam. Apalagi kan di Eropa ini cenderung kehidupannya mahal. Terus mamo juga ada rencana mau buka bisnis di Perancis. Cuman kendala mamo ini waktu itu, mamo harus menyelesaikan minimal S1, punya sarjana S1 bisnis. Itu salah satu syarat pada saat di Perancis. Kalau misalnya membuka bisnis dari pemerintah sana. Kalau misalnya membuka bisnis, itu enggak sembarangan atau gimana. Enggak semudah di Indonesia lah, mudah membuka. Sehingga mamo ini bilang nggak bisa. Dia satu-satu caranya ya kamu ke Indonesia. Setelah itu saya pikir kamu tajam, ya benar. Yaudah saya ikutin mamo, saya ke Indonesia. Tapi kendala bahasa tolong diajarkan, apapun itu tolong diajarkan. Tapi saya yakin saya bisa. Singkat cerita, jalan waktu, SMP saya berjalan, SMA, pesantren alhamdulillah 3 tahun mungkin. Masya Allah. Merinding pas bilang pesantren tuh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada juga cerita yang main lucu lah, atau bisa katakan. Saya waktu itu selesai pendidikan SMP saya di Cilegon, waktu itu di Al-Azhar 27 Cilegon. Itu 3-4 hari lagi itu sekolah sudah mulai semester 1 lah SMA. Dan saya posisi belum dapat punya sekolah. Saya belum punya sekolah SMA. Saya sebenarnya sudah tes SMATN, SMA favorit di daerah Banten lah, karena saya tinggal di Cilegon Serang, Esmansa, Semandak segala macam saya coba, saya gagal semua, nggak diterima. Terus tapi yang masalah pesantren itu ibu saya udah menyampaikan, kamu sekolah pesantren aja, kan kamu kan juga mau ke Akmil kan, kamu pesantren aja.
Saya waktu itu mungkin secara mentalitas saya masih belum kuat lah, belum siap saya dilepas sama ibu, sama keluarga, karena masih keterbatasan bahasa, sama lingkungan, sama ininya saya masih shock, masih kaget, culture shock kalau bahasanya. Terus saya berpikir, tapi kalau saya nggak bertindak, saya nggak memutuskan untuk sekolah, saya mau jadi apa? Saya nggak ada sekolah. Teman saya udah terima sekolah, saya masih nggak punya. Yaudah, ayo mau kita langsung ke Anyar, kita ke Nurul Fikri. Waktu itu Nurul Fikri di Anyar waktu itu. Ke sana, kita ketemu kepala sekolahnya, terus kita tanyakan segala macam, terus nggak ada slotnya, apa kosong. Dan munculnya di Al-Bayan Anyar, SMA Pesantren Gol Al-Bayan Anyar waktu itu. Dan saya nggak tahu, mungkin itu memang jalannya ya. Yang awal saya di SMA Nurul Fikri itu nggak ada kursinya, pada saat di SMA saya tanyakan apakah ada, tinggal satu saja. Tinggal satu aja. Mungkin nggak tahu nih, kayak bener, kayak jalannya bener, nunjukin, udah kamu kesini aja, kesini. Kayak emang takdirnya sudah ditentukan gitu. Dan setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Dan ibu saya maksudnya, kamu sini ke pesantren ini aja, mungkin hikmahnya satu, kamu memang secara mandiri waktu itu belum kuat, kamu belum siap dilepas. Tapi setidaknya kamu harus belajar di pesantren ini selama 3 tahun. Kok saya mau tinggal kamu sendiri, karena pada saat kamu diambil 4 tahun kamu tinggal sendiri, kamu urus sendiri semua. Saya mikir benar juga ya. Yaudah saya coba. Saya hadapi tantangan saya hadapi permasalahan saya, keterbatasan bahasa. Terus memang pada saat pelajar saya terhambat sama yang lain. Teman saya sudah mencapai poin B, saya masih stuck di poin A karena keterbatasan bahasa. Tapi it's my problem. It's my problem. So I must to solve it. Saya harus menyelesaikan perasaan saya. Ya alhamdulillah sambil berjalan dengan motivasi, dengan penyampaian diri ibu saya, kamu jangan anggap permasalahan ini jadi unek-unek di otakmu atau hambatan kamu. Karena setiap ujian diberikan pada umat manusia itu, setiap ujian itu sebenarnya kita mampu mencapainya. Karena Allah memberikan ujian pada seorang manusia itu sesuai takarannya. Hanya seorang manusia itu antara 2 saja, ikhlas menerima apa yang dia terima tantangan tersebut atau mengeluh. Hanya 2 pilihan itu saja. Saya sendiri jangan akan ngeluh, saya harus bangun juang saya harus semangat. Itu peran ibu yang luar biasa sampai saya dipesantrenkan. Dan mungkin mulai nilai mentalitas saya mandiri, terus bisa mengenal agama Islam lebih dalam. Saya jujur saya baru kenal agama Islam, mengenal lebih mendalam itu pada saat saya SMA di pesantren itu. Mungkin ya hikmahnya Allah, kamu di SMA pesantren mungkin itu kamu perdalam agamamu biar kamu mengenal, biar kamu tahu ini. Mungkin saya merasakan sehingga fondasi mentalitas agama dan juga daya juangmu dan juga semangatmu ditambah lagi dengan peran seorang ibu yang sangat penting pada hidup saya, akan terbangun fondasi yang kuat sehingga kamu bisa improve, bisa mencapai apa yang kau inginkan. Memang semua itu punya hikmah. Masya Allah, jadi ternyata prajurit TNI 1 ini adalah anak santri juga ya, merupakan santri ya, anak pesantren. Masya Allah. Mungkin dari Ustadz Ramsi ingin bertanya juga, silahkan Ustadz. Singkat saja, ini Mas Enzo ini kan perwakilan anak muda ya? Betul. Kira-kira di hari besar HUT TNI yang ke-80 ini, pesannya untuk anak muda di Indonesia itu apa kira-kira? Itu ya. Jangan malu untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan terasa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Semua itu mampu. Jadi itu kembali lagi, tantangan yang kita miliki itu sudah pasti takaran kita. Hanya tergantung pada diri kita, ada kemauan atau tidak. Dan saya sudah buktikan. Saya sendiri keterbatasan bahasa, saya mengikuti lingkungan sekitar saya di ini, ya orang bilang waktu itu panggil saya bule kan. Saya sendiri kalau orang bilang bule itu kayak kurang gimana gitu, kayak agak rasis gitu masih, tapi nggak ngerti. Tapi ya emang ya wajah saya kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Tapi ya sudah. Dengan tekanan semua itu ya saya laluin lah. Ya alhamdulillah dengan semua keterhambatan saya dan
hambatan semua itu saya bisa jalankan, saya bisa perbaiki semua, yaitu dengan istiqomah, sabar, ikhlas, ditambah lagi dengan semangat dari ustadz-ustadz saya sama SMA di pesantren itu, ditambah lagi sama ibu saya, ditambah lagi saya pelajari sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang sangat berperan ya, mau itu tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh luar negeri maupun dalam negeri ya. Tokoh nasionalis atau apapun itu saya juga pelajari, sehingga saya membuat tuh mereka bisa. Kok saya nggak bisa? Saya pasti bisa. Masya Allah. Harus bisa. Masya Allah. Baiklah, ketika Allah memberikan takdir kepada kita, ada pilihan ya Mas Enzo untuk ikhlas atau untuk mengeluh. Dan ternyata Mas Enzo ini sahabat jiwa memilih untuk ikhlas dengan takdir yang sempat diberikan oleh Allah. Dan akhirnya beliau menjadi sosok yang seperti saat ini. Mungkin boleh tepuk tangan lagi untuk Mas Enzo maupun Ibu Jenderal Dian yang ada di depan sini yang merupakan tamu spesial kita malam ini. Ibu mau menambahin? Ya, Mbak boleh Indi. Bu, silahkan. Jadi Mas Enzo ini waktu mengawali karir akan menjadi Taruna Akmil, itu kebetulan saya kepala Rumah Sakit Ridwan Meraksa yang tadinya di Keramat Raya, sekarang sudah pindah ke Taman Mini ya. Beliau ini kan separuh darahnya itu Prancis, tapi sangat merah putih ya sekarang ya. Masya Allah. Jiwanya merah putih. Tanah kelahiran saya di sini, di Bandung. Sekarang saya jadi cinta Indonesia. Iya, cinta Indonesia. Lebih merah putih mungkin dari kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, beliau itu saya lihat waktu itu kan tinggal terakhir ini penentuan dari panitia daerah. Saya lihat ini kok anak beda gitu ya, separuh wajahnya itu kayak bukan Indonesia gitu. Saya datangin, ternyata Mas Enzo ini sudah memimpikan menjadi Taruna Akmil sejak SMP. Wow. Lari setiap hari, latihan di lapangan setiap hari, berpanas-panas, tidak putus asa. Semuanya ya Mas Enzo, dari lari, push up, sit up, renang ya. Jadi apa yang menjadi kriteria untuk menjadi Taruna Akmil itu dijalankan sama Mas Enzo. Dan akhirnya memang bisa sampai saat ini bahkan berprestasi di Kopassus. Jadi artinya mungkin banyak yang berpikir bahwa untuk menjadi Taruna Akmil itu tidak usah latihan, yang penting punya channel di atas bakal lulus. Ternyata tidak seperti ya, itu. Tetap harus dikejar, harus diupayakan. Luar biasa. Jadi saya bangga, saya ketemu lagi, saya kaget ya ampun. Ternyata ini Enzo yang dulu masih kecil, baru lulus SMA, sekarang sudah hebat itu. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi. Nampaknya dialog malam hari ini makin seru ya, makin hangat juga. Jadi nanti kita akan melanjutkan lagi dialog bersama dengan Mas Enzo dan juga Ibu Jenderal Dian. Namun kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa spesial 80 tahun Hari Ulang Tahun TNI. Dan sahabat tentunya masih bersama dengan tamu-tamu spesial kita dan juga guru-guru kita. Kita akan kembali berdialog bersama dengan Ibu Dian dan juga ada Mas Enzo bersama dengan Ustadz yang sudah hadir malam ini. Nah, saya ingin tanya lagi nih ke Mas Enzo dulu deh, nanti baru ke Bu Jenderal ya. Mas Enzo, ini 3 tahun mengenyam pendidikan di pesantren begitu, kemudian akhirnya menjadi TNI. Sebenarnya motivasi awal Mas Enzo ini menjadi prajurit TNI itu apa sih Mas? Kalau motivasi awal itu sudah sejak kecil sekali saya. Saya tuh punya foto saya tuh tahun 2008 yang seragam TNI yang 3 bintang yang dibeli di pasar itu di Indonesia tuh. Itu saya bawa ke Perancis itu. Jadi di sekolah saya itu waktu itu ada acara namanya Karnaval. Itu maksudnya kayak kita... Ini ada fotonya ya Mas ya? Itu. Wah. Ini umur berapa nih Mas Enzo? 2008 ini saya ingat sekali di Perancis. Masya Allah. Apa-apa yang membuat saya dari Mas kecil Enzo? Itu. Jadi awalnya itu dari cerita-cerita dari kakek saya dan juga dari keluarga kedua pihak, baik dari Perancis sama Indonesia. Karena baik di kakek saya di Perancis itu dia banyak cerita. Jadi setiap kita kumpul keluarga, kita punya kebiasaan di Perancis sama keluarga saya, keluarga Alie. Jadi setiap kita
makan malam tuh dinner ya, on dit dîner ya, en français. Jadi kita makan-makan cerita-cerita dan kebanyakan yang kita ceritakan tuh cerita sejarah keluarga kita dulu seperti apa. Nah kakek ini kan saksi sejarah lah. Kakek saya itu meninggal pada umur 96, ya, lahiran 1918 nggak salah, saksi sejarah. Dan rata-rata sejarah yang disampaikan tuh berkaitan dengan konflik. Itu Perang Dunia I, Perang Dunia II. Jadi keluarga kami yang di Perancis tuh pada saat Perang Dunia I, seluruh laki-laki keluarga dia itu semua ikut perang. Pada saat itu kan masih konfliknya waktu itu kan Perancis lawan Jerman ya waktu itu. Singkat cerita kakek saya cerita bahwasanya memang pada zaman itu memang sulit kehidupannya. Bahkan di kota-kota itu hanya perempuan yang bekerja itu. Sampai semua laki-laki itu habis karena memang ke front. Mereka pergi perang. Dan miracle-nya ya atau mujizatnya tuh mereka semua kembali selamat. Seluruh laki-laki keluarga Ali kembali selamat sama perang 4 tahun itu. Juga sama pas perang kedua zamannya Nazi Jerman. Waktu itu pas invasi ke Perancis. Kakak juga cerita dulu itu seperti apa. Sehingga buat saya itu sangat menarik dunia bidang militer. Apalagi saya waktu itu kan tinggal di Normandia. Kalau di Normandia itu ada sejarah yang luar biasa itu invasi Normandia. Itu sejarah Perang Dunia Kedua. Sehingga dari situ saya tertarik sekali, saya kecil. Cerita-cerita perjuang orang itu seperti apa, memperjuangkan, merebutkan itu gimana tuh, cerita saya sangat menarik. Dan juga di sisi keluarga di Indonesia juga sama. Mereka tuh, kalau kakek saya veteran dari Banten, di Pandeglang. Banyak cerita juga dulu, zaman penjajahan Belanda seperti apa. Ustadz juga beliau, kakek saya, Ustadz juga. Masya Allah. Dengan sama ibu saya juga nunjukin, ada dokumennya itu udah tua sekali tuh, dokumen kertas tunjuk veteran Republik Indonesia yang ada fotonya kakek saya Ahmad Basuni. Dengan semua cerita yang diceritakan itu saya berkesan dan tertarik dengan bidang militer itu, terutama sejarah. Saya suka dengan sejarah. Dulu dari kecil saya sangat sering baca buku, sering research di internet tentang sejarah perang, bidang militer, mau itu pertempuran atau apa, ataupun juga tokoh-tokoh penting, mau itu nasional maupun luar negeri. Kalau nasional contohnya Kapten Pierre Tendean, pahlawan revolusi ya. Kemarin G30 PKI kan, jadiin itu, dirayain. Dan juga Danjen pertama Kopassus, Ijon Janbi, yang darah Belanda tapi membela Indonesia. Dan juga banyak tokoh sekali, banyak sekali. Salah satu kakek saya juga termasuk. Dan juga tokoh luar negeri kayak Napoleon Bonaparte, Eisenhower, yang panglima perang sekutu pada saat perang kedua itu. Saya juga pelajarin mereka semua itu. Sehingga ya termotivasi lah dari kecil itu. Dengan saya pelajarin itu, sehingga saya menekat semua di tentara. Dan mulai perjuangan saya jadi tentara itu menyiapkan persiapan tuh secara fisik, mentalitas, dan juga daya juang semua, karakter intinya. Maksud itu pada mulai SMP. Kami itu awalnya atlet renang, itu atlet lari. Karena latihannya waktu itu di grup 1 Kopassus. Kami juga pelatih ada, karena kami tinggal di Cilegon kan. Jadi setiap pelajaran di sekolah sore latihan. Oh terus latihan, istiqomah. Memang berat, tapi this is the point. Itu intinya. Kita harus berjuangkan, 2 ikhtiar itu yang paling penting kita mencapaikan sesuatu. Emang nggak mudah, tapi mudah kalau kita punya hati yang sangat inginkan apa yang kita capai. Wow. Itu. Jadi peran dari keluarga juga berpengaruh terhadap memotivasi Mas Enzo ini untuk jadi prajurit TNI dan juga dengan konsisten berlatih ya. Karena motivasi aja tidak cukup, harus benar-benar nyata dan juga tentunya pantas untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Masya Allah. Nah saya ingin tanya lagi ke Bu Dian nih, Ibu Jenderal ini sebagai wanita pertama ya Bu ya, betul ya, yang meraih pangkat Meijen atau Jenderal Bintang 2. Bagaimana sih Bu Dian ini melihat potensi mungkin taruni dan juga prajurit militer wanita lainnya untuk bisa meraih posisi tinggi seperti yang Ibu raih? Karena kami dapat info ini sampai saat ini Ibu masih satu-satunya ya Bu ya? Betul atau enggak Bu? Silahkan. Ya, jadi saya melihat memang saat ini kan sudah ada penerimaan di Akademi Militer itu untuk perempuan. Awalnya tahun 2000 berapa itu sebelum
sekarang sudah ada penerimaan baru ya, Mas Enzo ya. Jadi kalau dulu sempat ada pemberhentian tuh, tapi sekarang selama 4 tahun, tapi sekarang dibuka lagi. Sudah ada mahasiswa di Akmil perempuan lagi. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan seperti yang lain. Kalau yang laki-laki itu akan menjadi danton, komandan peleton ya kalau di dalam pasukan. Dan setelah dia mendapat pangkat kapten menjadi komandan kompi. Mungkin ini juga bisa diterapkan kepada para taruni karena mereka juga mumpuni. Jadi kadang-kadang bapak-bapak itu suka berpikir bahwa ibu-ibu ini lemah gitu ya, tidak mampu seperti itu ya. Ditaruhnya di belakang bagian bawah, bagian urusan konsumsi, urusan pelayanan seperti itu. Padahal ibu-ibu itu bisa bekerja banyak. Di rumah pikirannya jalan, di kantor jalan, di pekerjaan di luar kantor dan di luar rumah juga jalan. Dan ibu-ibu itu lebih detail, ini yang suka dilupakan oleh bapak-bapak. Jadi saya berharap memang para prajurit TNI atau ibu-ibu rumah tangga juga itu bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Karena kan ada kita harus memperjuangkan supaya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu artinya tetap kita mempertahankan gender sebagai wanita, gender laki-laki gitu ya, tetapi ada posisi-posisi yang sebenarnya bisa dipercayakan kepada wanita gitu ya. Dan saya berharap ini kerannya agak dibuka lebih besar. Kenapa? Karena potensi itu ada. Tapi saya juga pesan kepada para wanita generasi muda, jangan selalu berpikir, ya saya kan perempuan, ya saya kan tidak mampu. Itu akan jadi tidak mampu benar kalau kita selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa. Sama seperti tadi saya lihat fotonya Mas Enzo, dia pakai bintang 3, insya Allah nanti jadi bintang 3 ya Mas Enzo, amin. Karena saya percaya ada namanya law of attraction. Law of attraction itu hukum tarik-menarik. Kalau kita menginginkan sesuatu itu seperti apa, maka kita harus berada di lingkungan itu. Dulu saya ingin jadi jenderal, saya harus berteman dengan jenderal, baik-baik dengan jenderal gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi jenderal. Saya ingin jadi dokter, saya komunikasi banyak dengan dokter. Saya ingin jadi sarjana hukum, saya juga akhirnya mempelajari, oh hukum itu apa, hukum militer itu apa, hukum kesehatan itu apa. Saya ingin belajar tentang biomedik, maka saya berteman dengan profesor biomedik. Jadi itulah law attraction. Ibu ingin menjadi apa? Ibu ingin jadi pelukis, ibu berteman dengan pelukis. Ibu ingin jadi penyanyi, berteman dengan penyanyi gitu ya. Nah seperti itu mungkin. Sama pengen jadi tentara, pakailah pangkat karnaval, pilihlah baju tentara gitu ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu juga saya pesan, para generasi muda wanita, jangan pernah merasa diri kita tidak mampu. Gitu ya, karena sebenarnya kita tuh multi talenta Bu. Kemampuan kita itu lebih besar daripada bapak-bapak. Cuman itu kadang tidak dilirik karena kitanya sendiri sudah menarik diri duluan gitu. Jadi jangan menarik diri dulu ya. Berani tampil, berani untuk mengungkapkan bahwa kita mampu. Mungkin itu ya Mbak Indi ya dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Jamaah sahabat jiwa, kalau dari Ustadz Transi ingin menanggapi nggak nih Ustadz? Tadi yang sudah disampaikan baik Mas Enzo maupun Bu Dian, silahkan Ustadz. Ini tadi Bu Dian ada yang menarik. Jadi Islam itu tidak pernah mengekang perempuan. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, Mas Enzo kan suka sejarah ya. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu kasta kedua Pak. Sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, suami itu menganggap istri sebagai sumur, dapur, kasur lah orang bilangnya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu seorang suami yang pulang ngurusi diri sendiri, membantu pekerjaan istri, menjahit baju sobek sendiri, sendal putus dijahit sendiri, bantu ngurus anak, sayang sama istri. Nah itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti yang misalkan hanya kadang kita salah paham tentang kesetaraan gender itu banyak salah pemahaman ini Ibu ya. Seperti yang Ibu sampaikan, memang ada pos-pos di mana perempuan itu harus tampil.
Ya mungkin yang paling tidak diperdebatkan Pak, Bu, sahabat jiwa yang berbahagia, itu mungkin dokter spesialis kandungan. Betul. Mungkin sudah tidak perlu diperdebatkan, akan lebih baik yang memegang itu adalah seorang perempuan. Jadi hanya kalau bukan orang yang berprestasi yang menyampaikan Bu, kadang poin itu tidak didengar. Nah, ini karena beliau wanita pertama yang menjadi jenderal di Indonesia, terus dan masih satu-satunya, mudah-mudahan beliau yang berprestasi ini bisa menginspirasi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dari Ustadz Abimaki, tanggapannya seperti apa Ustadz? Masya Allah, kalau saya melihat sosok Bu Jenderal ini, ada seorang sahabiyah namanya adalah Nusaibah. Bunda bisa cek nanti siapa itu Nusaibah. Di saat perang Uhud, semua pada lari karena melihat kekhawatiran yang terjadi. Justru wanita ini maju ke depan dan menjaga Rasulullah SAW. Mungkin inilah di saat berbagai macam kesulitan yang terjadi, tapi Bunda ini maju ke depan dalam artian untuk menjadi seseorang yang Masya Allah, taruni yang luar biasa, TNI yang luar biasa sehingga mencapai puncak yang luar biasa, jenderal. Jadi kalau digambarkan, saya hanya bisa mengatakan berkah untuk Bunda dan keluarga, juga berkah untuk rakyat Indonesia. Dan berkah untuk kita semuanya menyaksikan tayangan ini Bunda. Allah barik fiik. Masya Allah. Mas Enzo terakhir nih Mas, mungkin pesan untuk sesama prajurit ya dalam rangka 80 tahun Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Silahkan. Pesannya apa nih Mas? Sesuai slogannya ya, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Ya bersifat profesional, realis, modern, adaptif semua. Buat saya harapannya diri saya sendiri juga meneruskan tongkat estafet TNI yang sebelumnya ke saya itu, atau zaman saya juga generasi saya itu agar lebih baik lagi ke depan. Memang setiap tantangan akan ada, pasti ada ujian. Tapi semua itu supaya kita harus siapkan, kita hadapi, kita tangani. Karena memang kita sebagai TNI gak ada terdepan ya. Sehingga kita harus selalu siap. Dan harapan saya juga rekan-rekan saya perjuangan TNI, apapun itu kita bersama-sama hadapi itu. Kita satu suara, kita satu institusi, dan juga harapan saya TNI ini ke depan makin besar, makin jaya, dan makin lebih baik lagi. Tahun ke depan akan lebih baik lagi. Itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Enzo dan terima kasih juga Ibu Dian sudah bergabung bersama dengan Renungan Jiwa pada malam hari ini. Baiklah sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda dengan tauziah dari guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri. Kita akan mendengarkan nasihat beliau terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu, sahabat jiwa, pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari besar ini, hari di mana dahulunya rakyat kita bersatu hingga 80 tahun kemudian masih bisa kita peringati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. 80 tahun itu lama. Terbentuklah orang-orang hebat, pribadi-pribadi hebat. Karena sudah waktu yang lama itu lahir pula lah dari sana orang-orang yang berprestasi. Tadi kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ada Bu Dian, subhanallah, seorang wanita taruni pertama ya, yang bintang 2
jenderal, dan sementara ini masih satu-satunya prestasi. Yang kedua ada Mas Enzo. Saya sudah izin, boleh AA, boleh Mas. Saya tidak tahu bahasa Perancisnya apa. Mungkin bule begitu ya. Ya. Prestasi. Beda culture, beda kebiasaan, beda bahasa. Ya, tahun 2014 pindah ke Indonesia, kendalanya banyak tapi tetap berprestasi. Kami mendengar banyak di luar sana orang termotivasi, terinspirasi oleh prestasi yang digapai oleh beliau-beliau dan masih banyak yang lain. Dan rupanya memang sahabat jiwa yang berbahagia. Motivasi kita, inspirasi kita dalam kebaikan itu akan sangat besar peluang hasilnya bila kita punya yang namanya prestasi. Kalau kita melihat dari agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini orang berprestasi, Pak. Beliau belum jadi nabi karena diangkat nabi umur 40 tahun. Umur 35 tahun beliau digelari Al-Amin. Ini orang Arab. Kalau kita orang Indonesia berarti apa? Ini ikonnya Mekah. Jazirah Arab itu permatanya adalah Mekah. Di Mekah ada ikon. Ada orang yang paling dikenal karena kehebatan, kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan. Padahal masih muda, 35 tahun. Digelari Al-Amin. Ada 4 karakter terkenal yang membuat beliau berprestasi. Fatona, cerdas. Mas Enzo ini kan cerdas. Bu Dian jelas lebih senior. Mas Enzo harus mengalah ya. Ya. Yang kedua, selain cerdas, amanah. Kalau tentara harus amanah, betul Pak ya. Tadi kami ngobrol di belakang dengan Mas Enzo. Oh, jadi tentara itu harus siap ditempatkan di mana saja. Yang penting tercipta keamanan di negara kita. Amanah. Ya, profesional orang-orang sekarang bilangnya. Ya. Kemudian apa? Siddiq. Jujur. Yang keempat apa? Tabligh, punya daya tarik. Sahabat jiwa yang berbahagia, 4 poin ini membuat Nabi punya prestasi luar biasa. Ya, kalau Mas Enzo belum ngomong saja orang sudah tertarik, Pak. Apalagi kita orang Indonesia ya, Bu ya. Ya, di sela-sela syuting ibu-ibu sudah senyum-senyum. Nanti anakku mirip begitu ya. Ya, enggak tahu nyimpang lewat jalur kakek keberapa ya, Bu ya. Ya. Jadi itu namanya daya tarik, Pak. Namanya daya tarik. Nabi kita itu Pak, perutnya six-pack, dadanya bidang, bahunya lebar. Padahal gym di masa Nabi enggak ada. Enggak ada. Enggak ada morning run, enggak ada. TNI run, enggak ada. Ya, enggak ada. Anak culture zaman Nabi, enggak ada. Tapi fisik oke. Tidak ada skincare di masa Nabi, tapi wajah beliau glowing, good looking. Kita skincare di mana-mana, ya, bling ya. Jadi Nabi kita ini kenapa sangat menginspirasi? Karena beliau berprestasi di semua sisi. Wajah ganteng, badan bagus, otak cerdas, fisik oke. Kita kalau baca sejarah, ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat terkuat. Bahkan Umar bin Khattab, Nabi bisa memecahkannya. Nabi pernah puasa wisol. Puasa wisol itu Bapak Ibu, puasa 36 jam. Kalau hari ini, hari Minggu, tadi kita puasa, maghrib tidak berbuka, malam tidak makan, sebelum subuh Senin tidak sahur, sampai Senin sore baru berbuka puasa. Rupanya dalam kesehatan itu juga salah satu metode orang modern untuk menjaga kesehatan. Ya, beliau lebih tahu daripada saya. Ya, kalau dalam Islam namanya puasa wisol, hadisnya Bukhari. Ketika ada sahabat yang pengen ngikut, aku pengen ngikut ya Rasulullah, ngikuti kebiasaan Anda. Apa kata Nabi? Jangan, aku mampu kau tak mampu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan memimpin negara. Kita kalau baca sejarah, Nabi pindah dari Mekah ke Madinah.
Madinah dulu namanya Yathrib. Kata Buya Hamka, Madinah dulu perang 1120 tahun. Di Mekah, di Madinah dulu, Yathrib namanya, dulu di sana tanahnya tandus, pekerjaan susah, investor minim, perang berkepanjangan, tertinggal buta huruf tinggi. Tapi datang Nabi ke sana 2 tahun, perang menang, 313 lawan 950 menang. Padahal tidak pengen perang. Oke. Kemudian perang Uhud, perang dan seterusnya dari Madinah muncul kemana-mana, betul? Menjadi hebat, prestasi. Mengapa Nabi kita sangat menginspirasi? Karena beliau berprestasi. Tadi ada Bu Indah, kenapa Bu Dian? Bu Dian ini kenapa sangat menginspirasi? Karena berprestasi. Tidak mudah. Saya berharap ibu-ibu mendengarkan nasihat beliau. Apa rahasianya? Tetap berbicara yang baik, walaupun sedang. Terus walaupun bekerja, berkarir, anak, suami tetap gitu ya tadi Bu ya. Anak dibawa, kalau kok suatu kali terpaksa, ganti, betul? Ganti. Dari Mas Enzo kita dapat kekuatan luar biasa menempuh, mengalahkan batas-batas yang orang umum mungkin bilang, sudahlah, toh bahasa kalah, toh culture-nya beda, toh aku juga dianggap bule, beda. Akhirnya apa? Nyerah sebelum bertanding. Makanya pakar motivasi mengatakan, kadang kita ini kalah bukan karena musuh, tapi kita kalah karena pikiran dan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, sahabat jiwa dimanapun Anda berada, ini saatnya kita di hari besar ini, kita jadikan sebagai pengingat bahwa ada tentara nasional Indonesia yang luar biasa. Jangan hanya menjadi pandangan dan pajangan saja, jangan. Tapi kita jadikan beliau-beliau ini sebagai motivasi untuk diri kita. Kalau beliau bisa hebat, bisa sehat, bisa berprestasi, bisa berjuang untuk negara, kita pun juga bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Transi. Mengejar prestasi dalam Islam berarti meraih kesuksesan dunia dan juga akhirat yang sesuai berada di jalan Allah, supaya kesuksesan yang kita peroleh sahabat jiwa tentunya berkah tidak hanya untuk diri kita sendiri namun juga bagi orang lain. Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, pada segmen berikutnya kita masih akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, TNI adalah penjaga bangsa. TNI lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat dan bersama rakyat. TNI hebat, negara kuat. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari TNI ke-80 tahun. TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju. Boleh tepuk tangannya untuk Tentara Nasional Indonesia. Dan sahabat jiwa, sebelum kami akhiri program Renungan Jiwa pada malam ini, kami ingin memberikan informasi terutama bagi sahabat jiwa yang menyukai ceramah maupun tauziah, maka ada program yang cocok nih, yakni Dai Champions 2. Kompetisi antar dai se-Indonesia yang akan hadir menyapa Anda sekalian di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Kira-kira seperti apa keseruan kompetisi dai yang terstandarisasi MUI ini? Kita saksikan tayangan berikut. Champions kembali hadir untuk Anda. Kompetisi ceramah dan tausiah yang terstandarisasi Majelis Ulama Indonesia untuk mencetak para dai unggul dan menarik dengan penilaian para juri pakar terkemuka. Saksikan Dai Champions 2 dalam live streaming serentak di platform berikut ini. Senin 6 Oktober 2025.
Jadi jangan lewatkan sahabat jiwa nonton Dai Champions 2 tepatnya di www.damaiindonesiaku.id tepatnya hari Senin 6 Oktober 2025 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dai Champions, dakwahkan Islam, jadilah juara. Masya Allah sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa di TV One, tentunya dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bermuhasabah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Agung, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, kami tidak mampu merangkai kata untuk memujimu dan memujamu, kecuali mengikuti apa yang telah Engkau contohkan di dalam firman-Mu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan dengan sepenuh hati, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan kepada kami negeri yang makmur, negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang tenteram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maafkan kami jika ketenteraman negeri kami ini belum mampu kami syukuri. Kami tahu bahwa saat kami tidak mensyukuri kenikmatan negeri yang Engkau hadiahkan kepada kami, negeri Indonesia, jika kami tidak mampu mensyukurinya, Al-Quran dengan tegas mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, khususnya negeri yang kami rasakan nikmat tentram damai, jika tidak mampu mensyukurinya, inna adzabi lasyadid, maka Allah mungkin akan memberikan berbagai macam ujian kepada negeri kami. Ya Allah, kami syukur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepada negeri kami. Semoga Engkau menyatakan kalimat yang indah, la azidannakum, kami akan tambah kemakmuran dan kebaikan untuk negeri kami. Ya Allah, sempurnakan negeri kami dengan persatuan yang kokoh, cinta terhadap para alim ulama, cinta kepada ulama, umara dan para agniya, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersembahkan oleh